لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayat yang dirahmati Allah. Di tengah keramaian Tanah Suci, sebuah kisah menakutkan terjadi pada seorang pria jamaah haji asal Indonesia. Bayangkan, di tengah kehusukan ibadah haji, kepala pria tersebut tiba-tiba berubah menjadi kepala kera. Tidak hanya itu, setiap kali ia mencoba meminum air zam-zam, keran air tersebut seakan membeku, tidak mengeluarkan setetes pun air. Seapa yang ia perbuat hingga ia menerima asap sedemikian rupa? Di sebuah kota kecil yang sederhana namun penuh dengan dinamika masyarakat, berdiri toko Muslim Abadi, sebuah toko yang menjual berbagai perlengkapan ibadah, serta oleh-oleh haji dan umroh. Pemiliknya, Haji Manaf, adalah seorang pria paruh bayang yang karismatik dan dihormati. Sosoknya yang sering bolak-balik ke Tanah Suci, membuatnya terkenal sebagai seorang yang sangat religius. Namun, di balik semua kesuksesan dan penghormatan itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh dirinya dan istrinya, Halimah. Haji Manaf dikenal sebagai pedagang yang sukses. Setiap tahun, terutama saat musim haji, tokonya dipenuhi oleh para pelanggan yang ingin membeli air zam-zam, kurma, dan perlengkapan ibadah lainnya. Reputasi Haji Manaf sebagai seseorang yang sering berkunjung ke Mekah, membuat tokonya menjadi tujuan utama bagi para jemaah haji yang pulang maupun yang akan berangkat. Tahun ini, Haji Manaf dan Halimah akhirnya berangkat haji bersama. Di tengah hiruk-pikuk para jemaah yang melakukan tawaf, Haji Manaf merasakan kegundahan yang tidak biasa. Hatinya gelisah meski ia berusaha keras menyembunyikannya dari Halimah. Di depan Ka'bah, dengan niat ingin memamerkan pengalamannya di sosmed, Haji Manaf mengeluarkan ponsel barunya dan bersiap untuk berfoto selfie. Ia mengerahkan kamera ponselnya ke wajahnya dan terkejut, di layar ponselnya, kepalanya terlihat seperti kepala kera. Ia mengira ini hanyalah filter yang ada di ponsel barunya. Ia mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Dengan canggung, ia bertanya kepada Halimah, "Halimah, bagaimana cara menghilangkan filter kepala kera ini dari ponselku?" Tanyanya sambil menunjukkan hasil fotonya. Halimah melihat hasil foto tersebut dan tertawa kecil. "Aku tidak tahu cara menggunakan ponsel canggih seperti punyamu, Mas." Merasa bingung, Haji Manaf kembali mengulang fotonya, tapi hasilnya tetap sama. Dengan perasaan aneh dan cemas, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan ibadahnya. Kembali di hotel, Haji Manaf secara tidak sengaja melihat cermin di kamar hotel dan kembali terkejut. Untuk sesaat, ia melihat refleksi dirinya dengan kepala kera. Namun, ketika diperiksa lebih dekat, kepalanya tampak normal. Kegelisahan mulai merayap di hatinya. Keesokan harinya, saat bertemu dengan Halimah di lobi hotel, istrinya menyapanya dengan nada bercanda. "Mas, tadi aku lihat dari jauh, kepala kamu seperti kepala kera, mungkin aku butuh kacamata baru ya." Mendengar itu, Haji Manaf terdiam, ia ingat apa yang dilihatnya di ponsel dan di cermin. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia berusaha mengabaikan firasat buruk itu dan melanjutkan rutinitas hajinya. Saat melakukan tawaf lagi di depan Ka'bah, seorang pria asing dari Indonesia berteriak ketakutan melihat kepala Haji Manaf. "Siluman kerah! Siluman kerah!" teriaknya dengan wajah pucat. Haji Manaf terkejut dan membeku. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa teriakan itu bukan untuk dirinya. Namun, beberapa saat kemudian, orang-orang dari berbagai negara mulai berteriak dalam bahasa mereka masing-masing, menyebut kerah. Kegelisahan Haji Manaf semakin memuncak, ketakutan menyergap hatinya, dan tanpa sadar air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan gemetar, ia meninggalkan kerumunan dan mencari tempat yang lebih sepi. Dalam isak tangis yang tertahan, ia merasakan ketakutan yang mendalam akan hukuman dari Allah atas dosa-dosanya. Perasaan Haji Manaf semakin kacau hingga membuatnya haus. Ia pun memutuskan untuk meminum air zam-zam yang ada di sekitar Masjid Al-Haram. Setiap kali ia mencoba meminum air zam-zam, keran air tersebut seakan membeku, tidak mengeluarkan setetes pun air. Namun, ketika orang lain mencoba, airnya mengalir dengan mudah. Ia kemudian mencoba di keran lain, namun hasilnya tetap sama. Pada saat itu, seorang pria misterius tiba-tiba muncul dari belakangnya. "Air suci ini tidak mau diminum oleh manusia pendusta seperti Anda," katanya dengan suara tegas sebelum menghilang seperti bayangan.
Kata-kata itu menghantam hati Haji Manaf, mengingatkannya akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Di lobi hotel, Haji Manaf menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya kepada Halimah. Halimah, yang sempat melihat kepala suaminya berubah menjadi kera, mulai memahami situasinya. "Ini mungkin asap dari dosa-dosamu, Mas," kata Halimah dengan lembut namun tegas. Di kampungnya, Haji Manaf dikenal sebagai pedagang yang sukses, tapi kesuksesannya diraih dengan cara yang licik. Awalnya, ia menjual air zam-zam asli dan kurma dari Mekah. Namun, ketika permintaan meningkat dan stok habis, ia mulai menipu pembeli, menjual air mineral biasa sebagai air zam-zam, dan kurma lokal sebagai kurma dari Mekah. Ia juga menipu orang-orang dengan berpura-pura sering pergi haji, padahal ia hanya bersembunyi di kota lain selama musim haji. Halimah selalu menasihati suaminya untuk tidak berbuat curang dan menipu, tapi Haji Manaf tidak mendengarkan. Keserakahan membuatnya lupa akan dosa. Tahun ini, ia benar-benar naik haji untuk pertama kalinya setelah memiliki cukup uang. Malam itu, di dalam kamar hotel yang sunyi, Haji Manaf merenungkan semua yang terjadi. Ia sadar bahwa segala sesuatu yang ia alami di tanah suci ini adalah peringatan keras dari Allah. Dengan penuh penyesalan, ia memutuskan untuk bertaubat, bertekad untuk memperbaiki semua kesalahannya, dan memohon ampunan dari Allah. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Haji Manaf kembali ke depan Ka'bah. Ia berdiri di depan Baitullah, menghadap ke arah Ka'bah dengan air mata mengalir deras di pipinya. "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku," kata Haji Manaf dengan suara bergetar. "Aku telah menipu banyak orang dengan menjual air zam-zam palsu, aku juga sering berpura-pura pergi ke tanah suci demi keuntungan duniawi. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri." Air matanya terus mengalir tanpa henti, mencerminkan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Haji Manaf menangis penuh penyesalan, merasakan beban dosa-dosanya yang selama ini ia abaikan. Setelah doa tersebut, tidak ada lagi hal aneh yang dialaminya selama ibadah haji. Tidak ada lagi teriakan kepala kera, dan air zam-zam bisa diminumnya dengan lancar tanpa kendala. Haji Manaf merasa hatinya lebih tenang dan damai. Ketika kembali ke kampung, Haji Manaf tidak lagi menjual air zam-zam palsu dan kurma palsu. Ia memutuskan untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan benar. Reputasinya sebagai pedagang mungkin terguncang, tapi ia lebih memilih untuk menjalani hidup dengan hati yang bersih. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.